Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Muhammad Wayanto atau Ian dari IDX Semarang. Nah, pada kali ini saya diminta tolong oleh teman-teman dari kelompok studi pasar modal syariah IAIN Pekalongan untuk memperkenalkan apa itu bursa efek. Nah, sebelumnya saya Ian adalah trainer dari KPBI Jawa Tengah 1 atau teman-teman nanti bisa akrab mengenal dengan nama IDX Semarang. Jadi, kita akan berkenalan dengan apa sih Bursa Efek Indonesia. Oke, sebelum kita mengenal Bursa Efek Indonesia, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal adalah tempat di mana teman-teman dapat melakukan perdagangan. Dengan apa? Perdagangan produk-produk di pasar modal, saham, obligasi, reksadana, dan produk-produk turunan lainnya. Nah, teman-teman, apa bedanya pasar modal dengan pasar Pekalongan, pasar Kajen, ya kan? Pasar modal desa, sama sebetulnya. Sama-sama tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang membedakan adalah apa yang diperdagangkan di dalamnya. Kalau kita ke pasar Kajen, belinya sembako, kita belinya batik, ya kan? Tapi kalau di pasar modal, kita belinya saham, reksadana, obligasi, dan produk turunan lainnya. Nah, di dalam pasar modal ini, pasti ada lembaga yang mengatur, ya kan? Ada lembaga yang menaunginya. Nah, pasar modal, struktur pasar modal Indonesia, itu seperti piramid, teman-teman. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi seperti segitiga. Nah, yang berada di struktur paling atas pasar modal kita itulah OJK. OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman pasti tahu dong tugas dan fungsi OJK. Tugas dan fungsi OJK itu adalah mengatur segala instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Jadi OJK itu punya fungsi 3M. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Apa yang diatur dan diawasi? Ada beberapa lembaga, teman-teman, lembaga keuangan. Pertama, kita tahu semua, perbankan. Perbankan itu berada di bawah pengawasan OJK. Setelah itu ada yang namanya IJK, Industri Jasa Keuangan Non-Bank. Nah, apa aja industri jasa keuangan non-bank? Salah satunya pegadaian, asuransi, leasing, dana pensiun, pasar modal juga termasuk di dalamnya. Sehingga teman-teman, kalau kita ngomongin investasi, investasi ini juga pun harus diawasi oleh OJK. Maka dari itu pasar modal itu juga udah termasuk di bawah pengawasan OJK. Nah, OJK itu kan mengawasi pasar modal secara umum. Ibaratnya sebuah pasar kajian, OJK ini adalah polisinya. Sedangkan pasar sendiri itu butuh pengawas, ya kan? Butuh yang mengatur perdagangan di dalam pasar, yaitu siapa? Dinas pasar. Nah, dinas pasar yang mengatur pasar modal itu kita kenal dengan nama SRO, Self Regulatory Organization. Nah, atau adalah organisasi yang mengatur regulasinya sendiri. Di sini SRO pasar modal itu ada 3. Pertama adalah Bursa Efek Indonesia, lalu ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSI. Ketiga lembaga ini secara bersama-sama mengatur perdagangan di pasar modal. Nah, kalau tadi OJK itu adalah mengatur dan mengawasi pasar modalnya, kalau SRO ini lebih spesifik, yaitu adalah perdagangannya. Nah, di bawahnya lagi itu adalah lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang ikut serta dalam menunjang berlangsungnya pasar modal. Oke, kita kenalan dengan SRO dulu. SRO di sini, teman-teman, itu punya fungsi masing-masing. Kalau Bursa Efek Indonesia itu adalah pihak yang atau lembaga yang mempunyai fungsi, yaitu apa? Mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi tugas saya dan teman-teman di Bursa Efek adalah untuk menjaga pasar modal agar selalu terjadi perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.
teratur. Kita punya jam perdagangan Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 ketika kondisi normal. Ketika jam perdagangan corona atau ketika jam perdagangan pandemi ini adalah jam 9 sampai jam 3. Teratur. Oke. Wajar. Naik turunnya harga saham itu yang mengeluarkan peraturan adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi ada yang namanya tick size, ada yang namanya auto reject, ya kan? Ada yang namanya satu lot itu 100 lembar, itulah kita yang mengatur. Dan efisien, praktis. Nah, karena sekarang era digital, perdagangan saham itu sudah digital. Teman-teman bisa melakukan yang namanya transaksi saham melalui gadget masing-masing, handphone dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu adalah tugas Bursa Efek Indonesia. Jadi intinya adalah begini teman-teman. Ibarat pertandingan sepak bola, OJK adalah wasit, kami para SRO itu adalah hakim garisnya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya bola ini nggak keluar dari lapangan. Nah, itu tugas kita di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu Bursa Efek Indonesia. Dan itu Bursa Efek itu punya saudara. Itu apa? Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPI. Tugas KPI apa? Tugas KPI itu adalah melakukan clearing atau melakukan netting. Apa itu? Adalah suatu kegiatan di mana KPI ini nanti mencatat semua transaksi yang terjadi di Bursa Efek. Untuk apa? Untuk melakukan penyerahan hak dan kewajiban dari pihak tersebut. Gampangnya gini, teman-teman datang ke pasar, ya kan, beli beras sekilo, harganya 13.000. Maka teman-teman di sini muncul hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membayarkan uang 13.000 dan haknya itu adalah mendapat 1 kilo beras. Nah, di pasar modal itu juga ada hak dan kewajibannya ketika teman-teman melakukan transaksi. Contoh, saya beli saham Sido Muncul, harganya Rp800 per lembar. Saya belinya satu lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Maka saya punya apa? Punya kewajiban, yaitu apa? Membayar senilai satu lot saham Sido Muncul atau Rp800 dikali 100 lembar. Berarti 80.000. Saya wajib ada saldo 80.000 di rekening saham saya. Dan apa nanti si pihak penjual dia wajib memberikan satu lot saham Sido Muncul dan saya berhak untuk menerima satu lot saham Sido Muncul. Nah, itu semua nanti yang mencatat adalah KPI. Kenapa mas diperlukan? Karena dalam sehari, ya teman-teman, volume transaksi kita, jumlah saham yang berputar itu adalah jutaan, miliaran lot dalam sehari. Dan uang yang berputar di pasar modal itu rata-rata saat ini mencapai 6 triliun rupiah per hari. Itu artinya apa? Itu artinya bila tidak ada lembaga yang melakukan clearing atau netting, takutnya nanti ada salah atau gagal terima. Nah, itu berakibat fatal. Ya kan? Nah, maka dari itu diperlukan lembaga yang namanya KPI. Lalu teman kita yang satunya namanya KSI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, Kustodian Sentral Efek Indonesia ini punya fungsi untuk apa? Untuk menjadi tempat penyimpanan kustodian. Jadi semua saham yang ada dan obligasi yang ada di pasar modal Indonesia itu disimpan oleh KSI. Jadi teman-teman nanti buka rekening saham, artinya teman-teman nanti akan punya brankas di KSI. Kalau beli saham, ya kan, jual saham itu ngambilnya dari brankas teman-teman yang ada di KSI. Nah itu fungsinya. Dan kalau kita lihat di bawahnya, itu masih banyak lagi lembaga-lembaga yang lain, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan investor. Nah, dari sudut pasar modal ini, kita tahu bahwa peluang karir di pasar modal besar. Jadi teman-teman ketika ingin belajar pasar modal, teman-teman tidak hanya mendapat manfaat investasi, tapi bisa jadi suatu saat investasi yang teman-teman lakukan dan teman-teman belajari itu bisa menjadi profesi teman-teman di masa yang akan datang. Nah, kita akan mengenal Bursa Efek Indonesia.
Bursa Efek Indonesia itu memiliki visi menjadi bursa yang kompetitif dan kredibilitas tingkat dunia. Kenapa Mas kredibilitas tingkat dunia? Karena di Indonesia cuma ada satu bursa efek. Jadi kita kalau mau punya menjadi bursa yang kompetitif, ya harus melihat dari bursa-bursa yang ada di dunia. Nah, teman-teman, sampai Agustus 2020 ada 103 perusahaan efek. Apa itu perusahaan efek? Perusahaan efek itu adalah perusahaan sekuritas, tempat teman-teman melakukan jual beli saham. Jadi ingat, kalau teman-teman mau beli saham, belinya lewat perusahaan efek. Nah, kalau di Galeri Investasi Syariah IAIN Pekalongan, itu ada perusahaan sekuritasnya, yaitu apa? Pintraku Sekuritas. Dan per Agustus 2020, ya kan, itu sudah ada 700 perusahaan yang listing, yang menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi banyak banget pilihannya. Dan produknya kita temui sehari-hari loh. Nah, bahkan per Agustus 2020, itu jumlah investor kita, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah punya saham, itu sebanyak 1.319.000 sekian investor. Banyak ya, tapi itu baru 0,49% dari total penduduk Indonesia. Nah, jadi peluang investasi itu masih besar. Peluang pasar modal Indonesia untuk berkembang itu masih besar. Dan mungkin salah satunya penopangnya adalah teman-teman semua yang nanti akan menjadi investor di pasar modal kita. Oke? Nah, dan total market cap atau total uang yang ada di pasar modal kita itu sebanyak 6.074 triliun rupiah. Dengan rata-rata selama 10 tahun, itu pertumbuhan per tahunnya itu adalah 10,87%. Rata-rata pertumbuhan. Ini tinggi. Nah, oke. Jika dibandingkan dengan GDP atau pertumbuhan perekonomian di 2019, market cap kita itu adalah 38% dari total GDP yang ada. Dengan rata-rata perdagangan saham sehari itu adalah 7,89 triliun rupiah. Nah, teman-teman, lalu peran bursa efek itu apa? Peran bursa efek di pasar modal adalah satu, membuat peraturan, terutama terkait dengan perdagangan saham. Kita punya peraturan bursa, ya kan, terkait jam perdagangan dan lain sebagainya. Menyebarluaskan informasi bursa, transparansi. Jadi perdagangan saham itu transparan. Teman-teman bisa mengakses semua informasi itu di web Bursa Efek Indonesia, www atau www.ide.co.id. Teman-teman bisa lihat di website tersebut. Lalu menyediakan sarana perdagangan efek. Jadi yang punya sistem perdagangan saham di Indonesia itu cuma Bursa Efek Indonesia. Nah, sistem ini nanti dikembangkan, dipakai dan disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada. Nah, dan kita juga sebagai tadi hakim garis atau dinas pasar, mencegah yang dilarang di bursa atau di pasar. Contoh kolusi, pembentukan harga tidak wajar, insider trading, uang dan lain sebagainya. Nah, kita bekerjasama dengan OJK dan Satgas Waspada Investasi di sini. Lalu Bursa Efek juga punya peran, yaitu apa? Menciptakan instrumen dan jasa baru. Jadi sebetulnya instrumen pasar modal yang ada di Bursa Efek itu nggak cuma saham, obligasi, reksadana, banyak waran, right, ETF, DIRE, REI, dan lain sebagainya. Dan mengupayakan likuiditas. Likuiditas itu apa? Liquid dari kata cair. Jadi menciptakan market yang aktif, market yang mudah untuk ditransaksikan, market yang mudah untuk dicairkan. Kalau kita investasi, mau ambil uang mudah dicairkan. Nah, itu peran dan fungsi dari Bursa Efek. Harapannya dari video singkat ini, pemaparan singkat ini, teman-teman akan tertarik untuk belajar investasi saham. Sehingga teman-teman nanti akan banyak bertanya atau banyak mendapat info di kelompok studi pasar modal syariah. Jadi, jangan lewatkan untuk join di kelompok studi pasar modal syariah. Karena nanti akan banyak insight-insight seputar investasi, seputar saham, seputar bursa efek yang akan teman-teman dapatkan. Oke?
Itu sekian dari saya. Semoga materi saya cukup bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.